Oke Mas Bro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat semua Jiwal Dragons ya Mas Bro ya. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membocorkan mengenai spesifikasi dari komputer saya pribadi, yaitu adalah yang biasa buat ngedit video kita ya di Jiwal Dragons ini Mas Bro. Nah kemudian program-program apa aja yang digunakan di di komputer ini ya Mas Bro ya, program apa aja, kemudian softwarenya itu apa aja yang tertanam di dalam komputer ini. Oke, kita akan kupas satu persatu nih Mas Bro. Guys, sebelumnya kita bahas dulu mengenai spesifikasi komputer ya, secara hardware-nya nih Mas Bro. Secara hardware-nya apa aja. Sebentar ya. Saya di sini klik dulu spesi Mas Bro biar tahu lebih greget software apa sih yang tertanam gitu ya, hardware apa aja yang dipakai. Pertama kita main dulu di CPU nih Mas Bro. CPU yaitu adalah prosesor yang tertanam di motherboard ini nih Mas Bro. Nah prosesornya sendiri itu adalah Intel Pentium G4620 ya. Clocknya itu adalah 3,7 GHz, 14 nanometer teknologi nih Mas Bro untuk prosesornya. Lebih spesifiknya itulah prosesnya G4620 G5400 ya. Jadi specification Intel Pentium Gold G5400 CPU. Nah kemudian kita beralih nih Mas Bro, setelah CPU kemudian kita lari nih ke RAM. Nah kalau kita lihat di situ RAM-nya ada dua jenis, bukan dua jenis sih, sebenarnya itu adalah dua buah ataupun dua ekor ya guys. Nah seperti itu Mas Bro. Kalau mereknya sendiri itu adalah Tamus ya. Tamus yang 4 GB, 2 berarti 8 GB ya. Itu adalah DDR4 Mas Bro. Oke, sudah jelas sampai di sini mereknya Tamus, DDR4, 2 keping, 4 GB, total 8 GB. Saya memilih RAM ini karena ekonomis ya. Ada yang jual bekasan maksud saya begitu. Oke, lanjut. Nah kemudian kita lari ke motherboardnya nih Mas Bro. Nah motherboardnya sendiri yaitu adalah Gigabyte ya. Jadi ini motherboardnya ini dari Gigabyte. Nah di situ udah ada namanya sendiri, Gigabyte H310 DS2, H310M DS2 Gigabyte nih Mas Bro. Untuk ini pastinya udah ada banyak kelebihan mengenai motherboardnya ya, dimana motherboard ini udah support terhadap Gen 8 dan Gen 9 kalau ndak salah ya. Soketnya itu adalah 1151 dan kemudian untuk RAM-nya itu DDR4 nih Mas Bro, supportnya seperti itu. Kemudian kalau masalah spesifikasi teknis yang lainnya, sobat bisa pentelangin link yang ada di deskripsi video ini ataupun mengenai ulasan-ulasan yang singkat ya. Jadi biar lebih detailnya sobat bisa langsung cek link deskripsi biar tahu spesifikasi teknisnya ya mengenai dari motherboard Gigabyte H310M DS2 ini. Lanjut nih Mas Bro. Kemudian udah jelas tadi. Setelah motherboard kita beralih ke graphic cardnya. Saya sendiri memakai GTX 750. 750. Nah kenapa kok saya memakai GTX 750? Nanti saya jelaskan di spesifikasi softwarenya ya. Karena GTX 750 ini berkesinambungan dengan software yang digunakan. Wes. Nah, dianya itu mempunyai physical memory dan
virtual memory ya. Di situ adalah 1 giga nih Mas Bro. Jadi GPU ini 1 giga untuk memorinya dan physical memory. Lanjut nih Mas Bro ke setelah graphic card nih, kita akan berbicara mengenai penyimpanan ataupun storage. Untuk penyimpanan sendiri kita tidak usah menyimpulkan secara rinci. Di sini ada 2 SSD nih Mas Bro. Nah, jadi satu SSD itu 128 SSD Evo itu untuk program C biar semakin ngebut begitu Mas Bro. Nah, kemudian ini juga ada yang tipis sama dianya. Tuh. Samsung juga, Samsung SSD Evo, cuman ini yang versi pertama itu dianya tuh lebih tipis. Dia itu 120 GB. Kalau yang ini 128 GB. Kalau dari keaslian saya juga kurang paham mengenai mana yang asli, mungkin dua-duanya asli kali ya. Ya, pokoknya ke dua harddisk ini menggunakan 2 SSD. Kok nggak satu keping aja yang gede Mas Bro? Nah, tentunya 2 harddisk ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Kalau seumpama sobat pengen 2 komputer menggunakan SSD, tinggal comot aja ini 1 SSD buat komputer yang satunya lagi. Nah, kalau SSD ini fokus terhadap drive C ya, dimana drive C itu yang menghandle program begitu Mas Bro. Nah, kalau yang ini cuman sebagai media penyimpanan data saja. Mungkin setelah dirender kemudian masuknya sini, atau mungkin project yang belum digarap juga disimpan di sini. Nanti kalau seumpama mau digarap itu dilempar dulu ke SSD dan baru nanti digarap begitu Mas Bro. Dan nanti kalau sudah selesai baru disimpan lagi di harddisk manual. Ini ada 5 harddisk, 2 harddisk manual, 2 harddisk SSD, dan 1 tera itu yang manual juga. 1 tera yang model itu apa namanya, colokin ke USB. Nah, tuh USB-nya yang warna hitam ini Mas Bro. Untuk hardware yang lainnya sebentar. Tadi kita udah bahas mengenai CPU, RAM, motherboard, ini ada VGA card, dan kemudian harddisk. Oh iya, yang belum dibahas itu adalah ini PSU ya, power supply. Kalau di komputer itu namanya power supply, power supply nih Mas Bro. Nah, mereknya itu dianya itu adalah Infinity nih Mas Bro. Infinity ini zaman bahula Mas Bro. Ini sekarang mungkin udah nggak ada kali ya. Nah, untuk kastanya, ada kasta segala ya. Ini adalah kastanya bronze. 80 plus bronze. Itu adalah untuk kastanya ya. Untuk mereknya itu adalah Infinity, Infinity 600 watt. Kita udah jelas ya membahas mengenai hardware. Mengenai dari prosesor, motherboard, RAM, GPU, kemudian harddisk, dan juga terakhir itu adalah PSU. Oke, dah. Kita tinggal bahas ini mengenai software apa aja yang tertanam di komputer ini Mas Bro. Oke, yang pertama kita bahas di program yang kasat mata aja, atau yang pertama yang paling penting mengenai video editing ataupun video rendering ya. Di kali ini saya memakai video editing dengan Vegas Pro nih Mas Bro, karena saya sudah posisi PW dengan Vegas Pro nih Mas Bro. Nah, video editing yang saya pakai itu adalah Vegas Pro 18 ya. Tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Itu adalah software editing yang saya pakai selama ini. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Mungkin kalau udah terbiasa dengan Vegas Pro nggak pengen pindah posisi yang lain. Nah, kalau aku menggunakan Vegas Pro, dianya itu lebih lebih sederhana ya Mas Bro, dibandingkan dengan Premiere Pro. Saya sudah pernah mencoba dengan menggunakan Premiere Pro nih Mas Bro, tapi saya nggak betah, aliasnya tetap kepenak ataupun lebih nyaman dengan Vegas Pro. Ya udah, saya cuman menggunakan Vegas Pro di masalah editing video ini.
Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal video ataupun di tengah video mengenai dari fungsi. Jadi mengenai dari fungsi VGA card ya. Di sini itu berkesinambungan. Nah, kalau kita klik options, di sini ada preference. Jadi yang namanya video editing dia butuh yang namanya VGA card biar proses editing sobat itu lancar nih Mas Bro. Nah, di sini ada kinerjanya buat Nvidia GTX 750. Dia itu berandil besar terhadap proses editingnya. Tuh udah dijelaskan bahwasanya fungsinya seperti itu untuk mempercepat editing video untuk GPU GTX 750. Kalau untuk efek-efeknya juga banyak banget nih Mas Bro. Juga di sini lebih sederhana daripada Premiere Pro. Mungkin saya kelas-kelas yang suka simple ya. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Saya senengnya yang simple, yang cepet-cepet. Intinya saya menggunakan Vegas Pro. Nah, kemudian untuk software yang kedua saya menggunakan Adobe Photoshop nih Mas Bro. Nah, yang saya gunakan itu adalah Adobe Photoshop CC 2014. Nah, di situ ada keterangannya CC 2014, dimana kalau CC 2014 dia mempunyai kelebihan nih Mas Bro. Di sini filter lunas lah. Terlebih dahulu kita masukin dulu gambarnya pictures. Nah, seperti ini. Kalau kita di sini klik filter, dia itu ada kamera raw filter. Nah, saya yang suka seperti ini. Dia itu mempunyai CC 2014, dia itu mempunyai kamera raw filter. Kamera raw filter. Nah, saya sukanya di sini. Cepat untuk ngeditnya, juga simpel begitu. Mau kita kasih warna yang lebih atau mungkin kontras yang lebih, tinggal geser aja. Mungkin kalau di Photoshop yang lainnya juga ada, cuman menunya di mana saya mungkin belum tahu ya, karena udah posisi PW dengan CC 2014. Ini untuk software browser sendiri, saya menggunakan Mozilla Firefox, kemudian Chrome browser, kemudian ada Opera browser, ada Vivaldi ya. Ya, semuanya itu tergantung mood kita mau pakai browser yang mana. Kayak gitu aja ya Mas Bro. Mas, ada itu nggak ada Office? Nggak ada Mas Bro. Jadi di sini tuh nggak tertanam yang namanya Office ya. Jadi program Office tuh nggak ada. Kayak semisal Word, Excel, ada PowerPoint itu nggak ada Mas Bro. Jadi di sini nggak ada karena aku sistemnya itu cuman minimalis dan juga fungsional. Mengingat itu tadi ya, karena itu drive C hanya di jatah 120 GB aja untuk SSD-nya. Jadi kita harus mengirit-ngirit nih. Harus mengirit-ngirit space supaya performanya itu maksimal. Udah gitu aja. Kalau untuk ngetik-ngetik saya paling pakai bawaan ya. Jadi kita itu pakai bawaan, pakai Word aja. Di sini Wordpad. Kalau mau ngetik-ngetik paling pakai ini, pakai Wordpad. Udah cukup itu aja. Kalau playernya paling pakai Windows Player ataupun VLC. Nah, kemudian yang lainnya softwarenya aku pakai itu adalah ini. Ada Speci, kemudian yang sedang aku pakai itu adalah Ocem. Kemudian di sini ada ini Puran Devrak, Autologis Disk Devrak. Ini yang versi free untuk menata program-program yang berantakan. Ya emang sih kalau udah pakai ini agak sedikit lebih plong dari biasanya. Nah, ini adalah software Speci, dimana software Speci itu adalah biar kita tahu mengenai keadaan hardware yang kita gunakan seperti CPU, RAM, motherboard, graphics card, strong, dan yang lainnya ya. Di situ bisa ditampilkan untuk spesifikasi suhu dan juga spesifikasi dari hardware tersebut. Oke ya Mas
Oke, seperti itu Mas Bro mengenai spesifikasi dan software apa aja yang dipakai di Ciol Dragons. Terima kasih udah menyimak video ini dari awal hingga akhir video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.